Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wasalna al-yawm ila maudu'ina al-i'rab. Kita sudah sampai pada tema al-i'rab pada kitab Matan al-Ajurumiyah pada pertemuan yang kelima, ya. Apa itu al-i'rab? Al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalim li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira. Yang artinya adalah bahwa i'rab itu perubahan akhir suatu kata karena perubahan amil atau faktor yang masuk padanya. Baik perubahan itu dilafazkan, diucapkan atau diperkirakan. Jadi perubahan akhir suatu kata karena perubahan amil atau faktor yang masuk padanya. Baik perubahan itu diucapkan, dilafazkan, atau diperkirakan. Kemudian, jadi i'rab itu adalah membahas tentang perubahan pada suatu kata di bagian akhir. Ya, bukan di awal dan juga bukan di bagian tengah suatu kata, tapi di bagian akhir. Kalau di awal dan di tengah itu bagiannya di sorof, bukan nahwu. Dan untuk memahami apa itu i'rab, maka secara detail saya memunculkan ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah aina taghyir? Di mana terjadinya perubahan itu? Ma sababut taghyir? Apa sebab terjadinya perubahan itu? Kam nau'an hadzat taghyir? Berapa jenis perubahan ini? Maka di sini kita bisa mendapatkan jawabannya melalui pengertian i'rab. Melalui pengertian i'rab. Yang pertama adalah aina taghyir? Di mana perubahan itu? Nah, jawabannya ada di pengertiannya, yaitu fi awakhiril kalim atau fi awakhiril kalimah. Perubahan itu bisa kita lihat di akhir suatu kata tersebut, yaitu harakat, baik itu dhamma, kasrah atau fathah. Dhamma, kasrah, fathah. Contoh misalnya Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Ya, Muhammadun dhammah, Muhammadin berakhiran kasrah, Muhammadan berakhiran fathah. Jadi kalau ditanya di mana perubahan itu, aina taghyir, maka antum jawab perubahannya adalah di bagian akhir. Muhammadun terdiri dari 3 kata. Maka i'rab itu adalah membahas di huruf terakhir, Muhammadun, yaitu huruf dal. Bagaimana barisnya? Apakah dilafazkan atau tidak? Apakah berharakat atau sukun? Dhamma, fathah atau kasrah dan seterusnya. Baik, 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, ma sababut taghyir? Apa sebab terjadinya perubahan itu? Antum jawab sababul awamilid dakhilati 'alaiha atau liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Sebab terjadinya perubahan itu adalah karena perubahan amil-amil yang masuk padanya. Adanya perubahan faktor. Terjadinya perubahan amil yang masuk pada kata tersebut. Dan amil itu bisa berupa al-ismu, bisa berupa al-fi'lu, bisa juga berupa al-harfu. Saya kasih contoh, ya. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ya, Zaidan fathah, Zaidun dhamma, Zaidin kasrah. Apa yang menyebabkan ia dhamma, menyebabkan ia kasrah, menyebabkan dia fathah, padahal semuanya bernama Zaid? Yang menyebabkan adalah amil yang masuk. Karena amil yang masuk itu beda-beda, sehingga ia
dirobah menjadi kasrah, fathah dan atau dhammah. Ja'a Zaidun. Amilnya di sini adalah ja'a, yaitu berupa fi'il. Ra'aitu Zaidan. Zaidan menjadi fathah yang disebut di sini sebagai maf'ulun bihi kedudukannya. Yang menyebabkan ia menjadi maf'ulun bihi Zaidan di sini karena ada fa'il. Maka amilnya di sini adalah dhamir muttasil, yaitu tu. Tu ini adalah isim. Karena adanya dhamir al-muttasil yang kedudukannya sebagai fa'il, sehingga Zaidan harus masuk dengan fathah. Marartu bi Zaidin. Apa yang menyebabkan dia kasrah? Yaitu harf, yaitu huruf bi, huruf jar. Maka perubahan akhir suatu kata itu bisa disebabkan karena isim yang masuk, bisa juga disebabkan karena fi'il yang masuk, atau bahkan huruf yang masuk. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga, kam nau'an hadzal taghyir? Berapa jenis perubahan tersebut? Perubahan tersebut sesuai dengan pengertian i'rab, yaitu ada dua jenis. Labzan atau takdiran, atau antum bisa sebut labziyu, takdiriyu. Ya, labzan atau takdiran. Secara lafaz artinya diucapkan, terucapkan. Takdiran artinya diperkirakan, tidak disebutkan. Namun ia tetap dinyatakan ada, tapi tidak disebutkan. Ia disembunyikan. Ya, disebabkan karena maksudnya misalnya huruf-huruf illah atau biharakati munasabah. Biharakati munasibah. Baik. Saya kasih contoh secara lafaz. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Antum bisa melihat di sini contoh-contohnya bahwa Zaidun, Zaidan, Zaidin itu harakatnya jelas, terdengar dan terucapkan, sehingga disebut dengan lafzan, yaitu dilafazkan. Ya, dhammatainnya, fathatainnya dan kasratainnya itu jelas terlafazkan, terucapkan. Di sini nggak ada masalah. Kemudian yang kedua takdiran, yaitu diperkirakan, karena kemungkinan dimasukkan atau diakhiri dengan huruf illah, yaitu alif, waw, dan ya, atau harakah munasibah. Ya, harakatu munasibah, yaitu dengan suatu baris yang harus dicocokkan dengan kata yang masuk setelahnya. Ya. Saya kasih contoh di sini ada 3 baris contoh. Ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Kalau antum perhatikan, al-fatah di sini secara lafaz tidak ada yang berubah. Padahal kedudukannya berbeda-beda. Ja'al fatah, al-fatah di sini sebagai al-fa'il. Ra'aitul fatah, al-fatah di sini sebagai maf'ulun bihi. Marartu bil fatah, al-fatah di sini ismul majrur dengan adanya harfu jar. Maka tetap kita mengatakan iya ada perubahan, namun muqaddarah, artinya tersembunyi, tidak dilafazkan. Terus bagaimana i'rabnya? Kalau secara lafaz tadi ja'a Zaidun gampang i'rabnya. Zaidun fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah zahiratun fi akhirih. Ra'aitu Zaidan, Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahiratun fi akhirih. Marartu bi Zaidin, bi harfu jar, Zaidin ismul majrur, majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra zahiratun fi akhirih. Secara lafaz jelas, bisa kita lihat pada contoh, barisnya jelas, fathah, dhamma, kasrah. Baik, kembali kepada contoh takdirah. Ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah. Bagaimana untuk mengi'rab al-fatah di sini? Baik, 1. Ja'al fatah. Al-fatah fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu 'alal alif. Mana min zuhuriha at-ta'azzur.
Ra'aitul fata. Al-fata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddaratun 'alal alif. Mana min zuhuri hatta ta'azzuru. Marartu bil fata. Al-fata ismul majrur majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah muqaddaratun 'alal alif. Mana min zuhuri hatta ta'azzur. Ya. Dia tidak dinampakkan karena punya uzur. Al-fatah tidak bisa disebutkan harokat baris terakhirnya. Ya al-fatah aslinya dia adalah alif. Ya, maka dalam ilmu tajwid ini dipanjangkan dua harokat. Al-fatah ada alif di bagian terakhirnya. Baik, kemudian yang kedua, ja'al qadi, ra'aitul qadiyah, marartu bil qadi. Al-qadi marfu'un, ismul fa'il fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddara 'alal ya'. Mana min zuhuriha as-siqalu. Ra'aitul qadiyah mansubun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah zahiratun fi akhirih. Al-qadiyah di sini tidak sikol. Sikol artinya berat. Karena diucapkan tidak berat, maka dia dinampakkan. Marartu bil qadi. Al-qadi ismul majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah muqaddara 'alal ya'. Ya-nya itu terakhir itu bisa dilihat muqaddara 'alal ya'. Mana min zuhuri hasikol karena berat. Yang pertama karena uzur. Ya. Kemudian yang ketiga, ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Kalau antum lihat ini tidak ada perubahan gulami. Ya. Nah, i'rabnya bagaimana? Gulamu. Nah, tetap ya gulamu atau ja'a gulami. Ya. Gulamu marfu'un fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah muqaddarah 'alal mim. Ya, muqaddarah 'alal mim. Mana min zuhuriha lishtigali mahalli bi harakati munasibah. Harakati munasibahnya di sini adalah apa? Kasrah. Kenapa? Littisali ya'il mutakal. Littisali ya al-mutakallim. Littisali ya al-mutakallim. Nah, ya al-mutakallim ana, yaitu kata gantinya adalah ya. Kalau kepemilikan, gulami anak saya, baiti anak saya, madrasati baiti rumah saya, madrasati sekolah saya, maka semuanya harus berbaris kasrah. Kenapa? Littisali biharakati munasibah. Karena lishtigali mahalli biharakati munasibah. Karena dia menempatkan pada suatu kata untuk dengan harokat, dengan baris yang dicocokkan pada kata berikutnya. Sedang kalau bukan mutakalim boleh. Misalnya antum katakan ja'a gulamuhu, ra'aitu gulamahu, marartu bi gulamihi, itu boleh. Ya. Kecuali pada ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim maka dia muqaddarah. Selain daripada ya al-mutakallim, ya maka dia tidak muqaddarah. Dia labzan. Faham di sini ya? Jadi ja'a gulami tetap dia adalah gulam di sini fa'il. Ra'aitu gulami
Gulami di sini tetap maf'ulun bihi marfu' mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddara 'alal mim, alal mim, mana min zuhuriha listighali mahalli biharakati munasibah. Marartu bigulami, bi harfu jar, gulami ismul majrur wa alamatu jarrihi al kasrah muqaddarah mana min zuhuriha listighali mahalli biharakatin munasibah. Wal ya apa domir mutakallim, domir muttasil ya'udu ila ana. Nah, seperti itu. Jadi inilah pembagian yang bisa kita bahas dari pengertian al-i'rab. Nanti kita masuk pada aqsamul i'rab, pembagian i'rab yang terdiri dari 4 macam, yaitu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.